Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah kajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pagi hari ini kita bisa kembali untuk hadir mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hukum-hukumnya Allah. Maka ketika kita hadir di majelis yang mulia ini, kita pastikan bahwa kita ini sedang berada di taman-tamannya surga dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Fatir. Sekarang ayat yang ke-39. Dalam ayat yang ke-39 ini Allah sampaikan di antara tugasnya kita sebagai manusia ini adalah menjadi khalifatullah fil ardh, menjadi pemakmur di muka bumi ini, menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 39 ini Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh faman kafara fa'alaihi kufruh wa la yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Kata Allah, huwallazi ja'alakum, huwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, allazi ja'alakum khalaifa fil ardh, zat yang menjadikan kalian, menjadikan kita semua ini menjadi apa? Khalaifa fil ardh, menjadi khalifah di muka bumi ini. Ini Allah di antara sifatnya dan di antara amanahnya kepada kita adalah menjadikan kita semua ini menjadi khalifah di muka bumi. Dalam ayat yang lain, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah itu Allah pernah berdialog dengan malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaika, ketika Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, sesungguhnya aku ini ja'ilun fil ardi, akan membuat di muka bumi ini yaitu khalifah yang menjadi pemakmur di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Maka kemudian malaikat ini tanya kepada Allah, ya Allah, apakah engkau akan membuat khalifah
yaitu manusia wa yasfikud dima yang pekerjaannya atau dalam sifat dan perilakunya suka safkud dima, suka menumpahkan darah. Jadi malaikat ini pernah diajak dialog sama Allah, kemudian ya seolah ngasih saran, padahal aslinya malaikat kayaknya nggak terima kalau manusia jadi khalifah. Jadi pengennya malaikat yang jadi khalifah. Tapi karena malaikat ini memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya nafsu, tidak diberikan akal dan pikiran dan nafsu itu, makanya nggak dipilih oleh Allah. Karena apa? Karena malaikat kalau jadi khalifah, maka dunia ini nggak bisa dinamis. Dunia ini pasti akan baik saja, akan lurus-lurus saja. Dan ini nggak dikehendaki oleh Allah. Begitu juga kalau Allah memerintahkan atau memilih jin atau setan, itu juga sama. Atau milih iblis juga sama, maka dunia ini pasti akan rusak terus. Tidak akan bisa ada pembangunan, tidak akan bisa ada dinamisasi dalam kehidupan ini. Makanya Allah memilih manusia itu supaya apa? Dunia ini bisa berkembang, maju, bisa ya seperti sekarang ini. Karena manusia dibekali ada kebaikan dan juga ada keburukan. Ada takwa, ada sifat fujur. Ada fujur, ada takwa. Dan ini adalah sifat yang memang menjadikan dunia ini dinamis. Ada naik, ada turun, ada bangun, ada rusak. Itu dunia ya seperti itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya kami ini akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, yaitu seorang khalifah atau manusia yang jadi pemakmur muka bumi. Maka kata malaikat bahwasanya, apakah engkau akan menjadikan manusia khalifah, padahal manusia itu sifatnya dan perilakunya sering safkud dima wa yasfikud dima, yaitu menumpahkan darah. Ya, kita bisa lihat di berbagai belahan dunia masih terjadi peperangan antara saudara, antara suku hanya karena rebutan dunia. Ya memang begitu. Dunia memang isinya begini. Kita kadang di dunia ini atau di negara kita juga sama. Hanya karena masalah emosi kemudian saling bunuh, nembak, atau bahkan seperti peristiwa kemarin di Semarang bawah sampai dimutilasi. Ya begitulah, dunia itu memang perilaku dan sikap manusia itu sering wayas fikut dima. Makanya ini pernah diprotes oleh malaikat ketika Allah mengatakan wa idz qala Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha wa yasfikud dima. Maka Allah mengatakan bahwasanya inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku lebih paham, lebih tahu apa yang aku kehendaki dibandingkan dengan kalian. Nah, ini makanya kemudian kita ini diamanai sebagai khalifah fil ardh, menjadi pemakmur di muka bumi. Sebagaimana di dalam ayat ini Allah sampaikan huwallazi ja'ala lakum khalaifa fil ardh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian ini menjadi khalifah-khalifah di muka bumi. Ini khalifah dengan makna yang luas, dengan makna yang umum. Setiap kita itu adalah khalifah. Dan juga ada khalifah yang bermakna khusus, yaitu khalifah yang menjadi amirul mukminin, yang menjadi pemimpinnya kaum muslimin. Seperti di zaman setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, itu Nabi digantikan oleh khalifah-khalifah.
mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian beliau wafat digantikan dengan sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab kemudian wafat digantikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan wafat digantikan dengan sahabat Ali karramallahu wajhah. Ini adalah khalifah dan juga kemudian dilanjutkan dengan khalifah berikutnya. Nah, apakah khalifah yang kemudian seperti yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi wajib? Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mengatakan di dalam setiap kaum itu wajib adanya satu pemimpin. Jadi wajibnya adalah adanya pemimpin. Bahkan dalam satu komunitas terkecil. Dalam hadis Rasulullah SAW itu ketika kalian itu bepergian. Ini dalam masalah bepergian saja. Kata Nabi, angkatlah seorang pemimpin di antara kalian. Ini pepergian saja, meskipun hanya 2 orang, angkat pemimpin di antara kalian. Sehingga apa? Sehingga ada yang menjadi tanggung jawab. Apalagi kita di dalam satu komunitas, baik komunitas yang kecil misalnya lingkup RT RW atau komunitas yang lebih besar lagi yaitu kepala negara atau pemimpin negara, maka pasti kita membutuhkan seorang pemimpin. Nah, pemimpin ini yang disebut sebagai khalifah. Makanya di dalam Islam itu bentuk kekhalifahan itu ya macam-macam karena tidak langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bentuk kepemimpinan ini tidak secara langsung ditunjuk oleh Rasulullah SAW atau bentuknya juga tidak disampaikan oleh Rasulullah. Jadi masalah khalifah di dalam kepemimpinan itu tidak tauqifi. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Kayak sholat itu kan tauqifi, mulai dari waktunya, mulai dari tata cara atau kaifiyahnya, mulai dari bacaan-bacaannya. Itu sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Tapi kalau dalam sistem kepemimpinan atau khalifah, Nabi tidak mencontohkan langsung. Artinya apa? Para ulama kemudian itu membolehkan bahwasanya di dalam kekhalifahan atau kepemimpinan Islam itu tergantung daripada bentuknya kita itu membuat. Makanya kita sekarang ini ada macam-macam bentuk kekhalifahan. Kalau di Indonesia bentuknya adalah negara kesatuan. Kalau di Arab Saudi bentuknya kerajaan. Yang di Oman juga bentuknya kerajaan. Ada yang bentuknya republik dan lain sebagainya. Dalam koridor semacam ini itu para ulama masih memasukkan itu sebagai khalifatul mukmin atau kepemimpinan mukmin. Meskipun ada sesuatu yang ideal yang harus diperjuangkan. Jadi di samping tadi kita melihat ada yang faktual, yang faktanya memang kita kaum muslimin itu sekarang terpecah-pecah. Ada yang tadi bentuknya negara kesatuan, ada yang republik, ada yang kerajaan. Ini kita yakini bahwa itu dalam proses dan itu sesuatu yang dibenarkan, cuma belum kepada sesuatu yang ideal. Idealnya bagaimana? Idealnya adalah dalam kepemimpinan kaum muslimin itu ya dalam satu komando seperti zaman para sahabat dulu. Islam di bawah satu komando. Dulu Abu Bakar As-Siddiq, semuanya dalam satu komando. Kemudian Umar bin Khattab, semuanya dalam satu komando. Meskipun di zaman Umar bin Khattab wilayahnya kaum muslimin itu sudah sampai ke Syam, sudah sampai ke Palestina. Ini masih dalam satu komando. Dan kita mengharapkan punya cita-cita, punya gambaran bahwa Islam itu nanti suatu saat
punya kepemimpinan tunggal yang satu komando. Nah, ini meskipun mungkin zaman kita belum terlaksana atau kita nggak menangi, ya nggak apa-apa. Tapi kita tanamkan di dalam hati setiap kaum muslimin punya cita-cita ideal. Sehingga apa? Dikomando dalam satu komando khilafah Islam atau khalifatul muslimin, dalam satu komando kepemimpinan dengan menggunakan hukum-hukum Islam. Ini kan idealisme. Dan ini yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa nanti suatu saat Islam itu menjadi pemimpin dunia. Kaum muslimin ini dengan khalifatul muslim, dengan kepemimpinan muslim ini akan menjadi pemimpin dunia. Nah, ini entah kapan waktunya kita nggak tahu, tapi kita punya kewajiban menelurkan, memberikan informasi, menyampaikan kepada generasi-generasi setelah kita itu janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti khilafatul muslim akan menjadi memimpin kembali seperti zaman-zaman keemasan Islam itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faman kafara fa'alaihi kufru, dan barang siapa kafaro yang ingkar terhadap kekhalifahan baik individu maupun khilafah yang menjadi sistem, fa'alaihi maka baginya kufru, adalah kekufuran. Jadi ingkar saja terhadap tadi sistem khilafah yang tadi secara pribadi-pribadi, karena kata Allah, huwallazi ja'ala lakum khalaifa fil ard. Kami, kata Allah, jadikan kalian, kita ini khalifah. Artinya khalifah ya pemimpin di antara kita. Kita menjadi pemimpin diri kita sendiri, kita memimpin dalam rumah tangga kita. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, setiap kita itu adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ingkar terhadap khilafah ini, fa'alaihi kufruh, akan menjadi kafir, menjadi kufur. Maka kita ini meskipun tadi dalam sistem ketatanegaraan kita ini bentuknya bukan khalifah seperti yang digambarkan di dalam hadis, tapi ini ya sudah mencangkup. Artinya apa? Bahwa di dalam sistem kenegaraan kita itu mengakomodir kepentingan-kepentingan di dalam ibadah kita. Tidak ada satupun peraturan yang melarang untuk ibadah. Kita mau sholat juga nggak ada larangan. Kecuali kemarin pas pandemi, itu kan karena sebab tertentu. Tidak boleh kemudian kumpul-kumpul orang banyak atau berjamaah. Itu karena sebab tertentu yang dibolehkan oleh syara. Tapi di dalam peraturan tidak ada satu peraturan pun yang melarang orang untuk ibadah, untuk sholat. Tidak ada larangan pun untuk orang menunaikan zakat. Bahkan difasilitasi pemerintah itu membentuk badan-badan amil zakat. Ini kan artinya apa? Artinya pemerintah itu memberikan peluang, bahkan mendorong, menginisiasi, memberikan motivasi, juga memberikan fasilitas untuk masyarakat ini supaya bisa berzakat dan juga menyalurkan zakatnya itu dengan baik. Puasa juga sama, bahkan pemerintah memfasilitasi untuk bisa ru'yatul hilal, fasilitas tentang alatnya dan lain sebagainya. Begitu juga tentang haji, semuanya diberikan kemudahan, difasilitasi. Artinya apa? Bahwasanya pemerintah kita meskipun secara label nama itu bukan khilafah, tetapi itu sudah masuk dalam kategori khilafah di dalam perannya. Karena apa? Perannya khilafah itu adalah mengayomi kaum muslimin, memberikan pelayanan. Kemudian hak-haknya kaum muslimin itu
terpenuhi semua. Kewajiban-kewajibannya didorong. Nah, ini artinya apa? Bahwa apapun sistem yang kemudian melindungi kaum muslimin, itu hakikatnya sejatinya adalah khilafatul muslim. Meskipun namanya beda-beda. Di Arab Saudi namanya kerajaan. Selagi dia itu punya kemudian tugas untuk mengayomi kaum muslimin, yaitu khilafatul muslim. Sekali lagi, meskipun hal itu belum ideal. Idealnya ya apa? Ya idealnya muslim itu dalam satu komando kepemimpinan, sehingga apa? Hukum-hukum Islam itu terjamin untuk pelaksanaannya. Semuanya bisa dijalankan dengan semestinya. Nah, kalau sekarang kan ada hal-hal tertentu yang belum bisa dijalankan. Misalnya tentang had, kemudian hal-hal yang lain banyak yang belum bisa dijalankan. Karena apa? Karena kita masih menganut hukum positif. Misalnya orang yang mencuri dipotong tangan, itu kan belum jalan. Tapi prinsip-prinsipnya itu sudah ada. Prinsip-prinsipnya sudah ada. Jadi sekali lagi bahwa intinya kita tidak boleh menolak tentang satu sistem, baik individu maupun sistem dalam kolektif kenegaraan itu, dengan kalimat atau bahasa khilafah. Wa man faman kafara fa alaihi kufru. Karena apa? Barang siapa yang ingkar, ini bisa menjadi kufur. Wala yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta. Wala yazidul kafirin, dan tidaklah menambah kekafiran, kata Allah Subhanahu wa taala, kufruhum, atas kekufuran mereka, 'inda rabbihim, menurut pandangan Allah, illa maqta, kecuali kemurkaan. Artinya apa? Kalau sudah kufur berarti langkah selanjutnya pasti Allah murka, pasti Allah marah. Maka kita ini harus punya kesadaran pribadi bahwa kita ini adalah khalifatullah fil ard. Khalifatullah fil ard artinya apa? Bahwa ini adalah amanat dari Allah. Allah memberikan amanat kepada kita untuk memakmurkan bumi, bukan menjadi perusak bumi. Menjadikan bumi ini langgeng sampai dengan anak cucu kita, sampai generasi setelah kita. Kalau kita masih bisa enak karena orang tua menjaga bumi ini, karena kakek nenek moyang kita, mbah-mbah kita masih menjaga, sehingga apa? Kita bisa tinggal di bumi ini dengan nyaman. Tapi kita tidak bisa memastikan kalau nggak bisa menjaga dengan baik. Anak cucu kita itu bisa nyaman di muka bumi ini dengan baik seperti kita, kecuali kita bisa menjaganya. Makanya di dalam Quran itu betul-betul dikasih peringatan, warning yang sangat keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kata Allah, wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan buat kerusakan di muka bumi. Jangan buat kerusakan di bumi ini. Tapi orang-orang yang diseru, orang-orang yang diberikan peringatan itu seringkali punya alasan dan alibi yang macam-macam. Bahkan di Quran ini alibinya mengatakan, mereka ketika dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Enggak kok, saya enggak merusak, saya lagi bangun. Saya lagi berbuat baik. Saya lagi pembangunan, saya lagi gini-gini. Jadi orang rusak saja masih punya alasan, alasannya pembangunan. Alasannya modernisasi. Padahal hakikatnya merusak. Ya, contoh kecil misalnya. Kita punya rumah atau kita punya tanah.
Tanah itu mau kita bangun rumah. Kira-kira ngerusak enggak? Yang rusak pohonnya ditebang. Padahal pohon itu mungkin ada rumahnya burung. Burung satu ekosistem yang sudah mapan, yang sudah bertahun-tahun di situ. Mungkin ada rumahnya semut. Mungkin ada rumahnya macam-macam hewan yang sudah tinggal yang lebih dulu dibandingkan dengan kita. Tapi alasan kita bangun kemudian kita tebang, ekosistemnya jadi berkurang. Yang asalnya burung tinggal di situ hilang rumahnya. Yang asalnya semut tinggal di situ hilang juga rumahnya. Ada ekosistem yang kemudian hilang. Bahkan ada yang asalnya menjadi produksi atau produsen oksigen, karena dengan banyak tumbuhan itu kan pasti tumbuhan mengeluarkan oksigen. Dengan ditebangnya itu pasti berkurangnya oksigen yang dari tumbuhan itu. Artinya apa? Kita lagi bangun untuk diri kita sendiri pun seringkali kita punya alasan bahwasanya innama nahnu muslihun. Makanya di dalam peraturan tata kota, tata pembangunan, kalau kita mau bikin IMB itu kan sebetulnya ada peraturan. Peraturan tanah misalnya 100 meter ya jangan dibuat rumah semua. Disisihkan 20% itu untuk penghijauan. Jadi kadang-kadang kita di kota ya karena tanahnya sedikit dihabiskan semua. Dan tidak merasa bahwa kita ini sedang merusak bumi. Nah, ini makanya kita harus punya kesadaran itu dan banyak istighfarnya. Bahwasanya kadang-kadang yang kita merasa aman saja itu sebetulnya hakikatnya merusak. Makanya di dalam peraturan-peraturan dalam bangun saja itu sebetulnya sudah ya tadi untuk ngerem supaya kerusakan di muka bumi ini tidak cepat. Tidak cepat. Anak cucu kita bisa masih merasakan rasa ademnya kita tinggal di Indonesia, rasa nyamannya, rasa sejuknya ini masih ada. Nah, tapi kalau sudah semuanya dibangun dengan bangunan semua habis 100 meter habis bangunan, nah, itu namanya kita membangun tapi tadi alibi mengatakan innama nahnu muslihun. Dan ini seringkali kita enggak merasa atau enggak menyadari. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu dengan ayat yang sangat tegas. Zoharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Zoharul fasad, telah tampak al-fasad, kerusakan fil ardi, di muka bumi ini, bima kasabat aydin nas, yang disebabkan karena ulah manusia. Jadi sekali lagi bahwa kita ini adalah khalifah fil ard. Makanya ketika kita itu misalnya nebang pohon, diusahakan diganti dengan pohon yang lain. Ketika merusak kemudian diperbaiki, diganti, atau meminimalisir dari kerusakan itu. Nah, ini sebetulnya bagaimana kita punya cara dan ilmu untuk ngerem itu. Makanya kita sekolah, kita kuliah itu di kuliah tata kota kan pasti mengajarkan. Dan ini dalam satu hal. Dalam hal yang lain misalnya, dalam ekonomi juga sama. Ekonomi ketika kita itu jor-joran, tidak dipandu dengan panduan dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, maka ya ekonominya asal menghasilkan cuan, menghasilkan duit, menghasilkan uang, ya kita kayaknya enggak urusan dengan orang lain. Nah, ini yang enggak boleh. Quran itu mengajarkan ya kita itu butuh uang iya, tapi jangan sampai kemudian menghalalkan segala macam cara. Kita butuh uang iya, tetapi uang itu bukan segala-galanya. Ketika kita mendapatkan uang, kemudian kita berbagi, kemudian kita saling memberi, kemudian kita saling
empati terhadap sesama. Nah, ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ini kasih motivasi terhadap kita. Soalnya apa? Kalau kita ini punya uang kemudian merasa memiliki, disimpan sendiri, nggak ada kaitannya dengan orang lain, maka yaitu masuk ke dalam sistem kapitalis. Seorang-orang bahwasanya ini hasil usahaku, nggak ada kaitannya dengan orang lain. Orang lain mau butuh, mau apa, ya silahkan cari sendiri, seolah begitu. Maka dalam Islam itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menyanjung orang-orang yang suka memberi, yang suka berbagi, yang suka membantu orang lain dalam masalah ekonomi, itu Allah betul-betul merendah di hadapan orang-orang yang suka memberi, orang kaya tapi lomo. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Jadi man dzalladzi yuqridullah, barang siapa yang meminjami Allah qardon hasanah, dengan pinjaman yang baik. Ini bahasanya Allah, barang siapa yang meminjami Allah. Padahal kita tahu Allah itu zat yang ghaniyun atau al-ghani, zat yang maha kaya, yang tidak butuh harta kita. Wong harta kita juga miliknya Allah. Tapi Allah membahasakan man dallazi yuqridullaha qardan hasanah, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah. Artinya meminjamkan kepada Allah itu ya suka berbagi, menolong orang lain. Ada pembangunan masjid, musola, panti atau pesantren, kita ikut membantu. Ada orang miskin kita bantu, ada orang kesusahan kita bantu. Itu maknanya man dallazi yuqridullah, orang yang memberikan pinjaman sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal masalah membantu saja ini Allah seolah-olah merendahkan diri. Jadi seolah butuh. Ini yang luar biasanya. Jadi takriman lil ghani. Jadi Allah dalam hal ini seolah memuliakan orang kaya yang lumo dan memosisikan Allah sendiri yang maha kaya itu seperti orang butuh atau zat yang butuh. Makanya dalam ayat ini, ketika ayat ini turun, itu ada beberapa sikap yang dilakukan baik orang kafir maupun orang musyrik. Orang Yahudi ketika ayat ini turun, itu sikapnya mengatakan bahwa itulah Tuhannya Muhammad miskin. Karena apa? Karena minta sama makhluk. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Padahal maknanya bukan seperti itu. Tapi memang kalimatnya barang siapa yang memberikan pinjaman sama Allah. Makanya orang-orang Yahudi langsung komentar, itulah Muhammad Tuhannya miskin. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Laqad sami'allah, sungguh-sungguh Allah telah mendengar. Qaulal ladzina qalu, orang yang mengatakan innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu fakir, miskin. Wa nahnu aghnia, dan kamilah yang kaya, kata orang-orang Yahudi. Jadi mendengar ayat itu orang-orang Yahudi kemudian merasa kaya, merasa mampu, dan menuduh Tuhannya Nabiullah Muhammad SAW, Tuhan kita, sebagai miskin. Padahal Allah itu sebetulnya takriman lil ghani, memuliakan orang yang kaya yang lumo, seolah-olah Allah butuh. Ini gaya bahasa Quran ini luar biasa. Jadi ketika kita dalam posisi orang yang diberikan Allah keleluasan rizki, keleluasan harta, kemudian kok lumo, itu Allah senang banget. Bahkan Allah itu seperti butuh terhadap mereka. Nah, ini luar biasa. Maka kita
Jangan sampai kemudian punya sikap semacam itu. Ya, kalau ada orang butuh kita bantu dan lain sebagainya. Ini sikap yang pertama. Sikap yang kedua, orang-orang yang mendengar mandalladzi yuqridullaha qardon hasana itu kemudian yang kikir, yang pelit tambah pelit. Karena apa? Merasa kemudian wah ini Tuhannya Muhammad minta-minta ini. Tuhannya Muhammad itu minta untuk diberikan sesuatu. Maka kemudian mereka itu yang bakhil ya tambah bakhil. Bahkan ketika dia bakhil merasa bakhilnya itu baik. Di Quran itu juga disebutkan perilaku mereka itu. La yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Kata Allah, jangan pernah mengira bahwa kebakhilan mereka, pelitnya mereka terhadap rizki dan harta yang Allah berikan kepada mereka itu sebagai kebaikan. Jangan pernah beranggapan bahwa pelit itu baik. Jangan pernah beranggapan bahwa kalau kita ini enggak suka sodako, nyimpen uang terus, itu hal yang baik. Bal huwa syarrul lahum, bahkan dikatakan oleh Allah itu justru adalah perbuatan yang sangat jelek. Jadi kelihatannya secara kasat mata kalau kita nggak ngasih kan uangnya masih di tangan kita. Jadi seolah-olah baik, kita mau bisa apa saja daripada bantu masjid sekian juta, eman-eman, lebih baik buat beli kalung kan bisa ditampilkan, bisa dipakai. Ini seolah-olah baik. Padahal itu kata Allah bal huwa syarrul lahum, itu justru adalah sesuatu yang sangat jelek. Apa diantara kejelekannya? Sayutawakuna. Karena kata Allah Subhanahu wa taala orang yang bakhil, pelit bin medit itu nanti sayutawakuna. Apa-apa yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan yaumal qiyamah pada hari kiamat. Jadi itu akan menjadi beban kita. Beban yang nanti akan kita bawa dengan dikalungkan itu sangat berat, yang luar biasa. Nah, lebih baik kita sodakohkan. Yang sodakoh itu hakikatnya adalah harta yang nanti akan menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Jadi mindset atau pemahaman kita tentang sodakoh itu memang Al-Quran itu mengajarkan. Jadi harus dirubah bahwa kalau kita pelit itu justru syarrul lahum, sangat jelek sekali bagi kita. Karena apa? Orang makan saja pasti buang kotoran. Nah kalau kemudian kita punya harta nggak pernah kita bersihkan, nggak pernah kita zakatkan, nggak pernah kita berbagi, maka kita memakan apa saja tanpa buang kotoran. Nah, ini yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kita menjadi khalifah fil ard, di dalam mengelola harta, maka kita punya kesadaran bahwasanya harta kita ada hakul lisail wal mahrum, ada haknya orang lain. Nah ini namanya kesadaran diri sebagai khalifah. Termasuk tadi kita merusak bumi sedikit maka harus diganti dengan yang lain. Iya saya memang bangun rumah yang dulunya banyak pohon-pohon, tapi pohon-pohon ini ya Allah nanti tak ganti, orang ketang pakai pot gitu. Orang ketang tidak seperti dulu, tapi paling tidak kita mengganti kerusakan dengan kebaikan. Mengganti yang dulunya produksi oksigen, kita juga masih ada menanam pohon yang bisa keluar oksigen. Jadi inilah yang disebut sebagai khalifah. Jadi punya kesadaran jangan sampai merusak bumi, meskipun sekecil apapun. Kalau merusak atau sengaja dan memang harus merusak, seperti tadi bikin rumah ya pasti nebang pohon yang ada di kanan kiri. Ya punya kesadaran ya Allah tak tebang dulu sementara nanti tak ganti. Hanya peraturan-peraturan di dalam tata kota, tata pembangunan kita kan begitu. Jadi
Kalau ada memotong pohon, maka harusnya kemudian diganti dengan pohon yang lain. Dan ini harusnya punya kesadaran kita sebagai khalifatullah fil ardh. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menambahkan kekafiran itu kecuali kemurkaan Allah. Wala yazidul kafirin. Allah bahkan mengulangi lagi. Tidaklah tambah kekafiran mereka illa khosaro, kecuali kerugian. Jadi kalau kita menolak tadi sebagai khalifah, kita pengennya di dunia ini cuman senang-senang mengeksplor bumi, kemudian tidak mau merawatnya. Kita butuh oksigen, tapi kita enggak membuat atau menanam pohon yang memproduksi oksigen. Kita maunya enak-enak saja, buang sampah sembarangan, padahal bumi kalau tertutupi sampah apalagi plastik itu kemudian bumi tertutupi, airnya enggak sampai bisa terserap ke tanah. Artinya apa? Bahwa sistem daripada sunnatullah, air yang harusnya masuk meresap ke tanah, ke bumi, terhambat, akhirnya apa? Langsung bablas, terjadi banjir bandang. Ini namanya tidak punya kesadaran sebagai khalifatullah fil ardh. Maka kesadaran khalifatullah fil ardh tadi menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya. Kita sekarang bisa enak tinggal di atasnya, maka anak cucu kita, keturunan kita juga harus bisa merasakan hal yang sama. Maka ini yang diamanatkan Allah kepada kita. Insya Allah dengan kita tadi diingatkan terus oleh Allah, semakin hati-hati dan menjaga bumi ini sehingga bumi bisa lestari selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan. Iya.